Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai cara mengamalkan sholawat 1000 kali untuk semua hajat dan impian. Cara mengamalkan sholawat 1000 kali untuk semua hajat dan impian. Nah, saudara-saudariku yang mulia, mungkin ada di antara pemirsa ada yang belum tahu tentang keajaiban sholawat. Ada juga yang mungkin belum yakin tentang keajaiban sholawat. Ada juga yang kurang percaya atau tidak percaya, masa dengan kita bersolawat kita mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ada juga yang sudah tahu tapi belum mau mengamalkannya, atau ada yang belum yakin. Ada juga yang sudah mengamalkannya tetapi belum istiqomah dalam mengamalkannya, sehingga keajaiban itu belum kunjung datang dan dirasakan. Nah, saudara-saudariku yang mulia, bersolawat ini Allah akan memberikan 30 kepada kita. 10 mendapatkan 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, dan 10 tingkat kemuliaan dinaikkan. Saudara-saudariku yang mulia, lalu bagaimana cara kita bisa istiqomah mengamalkannya? Nah, untuk mengamalkan sholawat agar kita senantiasa konsisten dan istiqomah, maka yang pertama di dalam hati kita harus punya niat yang kuat. Jadi, saudara-saudariku yang mulia, kalau kita berniat misalnya mengamalkan sholawat sebanyak 100 kali, maka yang akan tercapai 100 kali. Kalau kita niatnya mengamalkan sholawat 200 kali, ya maka yang tercapai 200 kali. Kalau kita niat 300 kali, yang tercapai 300 kali. Kalau kita niat 500 kali, maka yang kita dapat 500 kali. Kalau kita berniat 1000 kali, maka yang akan tercapai 1000 kali, dan seterusnya. Semua itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, saudara-saudariku yang mulia, jadi semakin besar niat kita, kita semakin besar pula dapat mengamalkan sholawat yang akan kita peroleh. Tetapi kita harus istiqomah. Saudara-saudariku yang mulia, oleh sebab itu, maka untuk mengamalkan sholawat ini harus kita tanamkan niat yang kuat agar kita dapat memperoleh manfaat dari sholawat tersebut yang kita dawamkan, agar semua hajat kita, cita-cita kita ataupun impian kita tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tawasul sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu yang kedua, saudara-saudariku yang mulia, siapkan alat untuk bersolawat. Lalu apa itu alatnya? Yaitu tasbih.
Ada tasbih yang biasa yang jumlahnya 99, ada juga tasbih yang digital. Tergantung kita sukanya pakai yang mana. Tetapi kalau saya menyarankan enaknya pakai tasbih yang digital, karena pentingnya tasbih digital ini enak kita melakukannya untuk mengamalkan sholawat agar bisa konsisten dan istiqomah, agar kita lebih mudah untuk menghitungnya. Tetapi kadang-kadang kalau ada yang tidak memakai alat, kadang-kadang kita lupa untuk bersolawat. Bisa juga kita di dalam hati sambil melakukan pekerjaan atau sambil jalan atau lagi dimanapun kita bersolawat di dalam hati. Namun kalau kita tidak memakai alat, kadang-kadang kita lupa. Nah, saudara-saudariku yang mulia, kemudian apa saja sholawat yang kita baca? Biasanya saya suka mengamalkan 2 sholawat yang paling gampang, yaitu sholawat Sajaratun Nuqud atau sholawat pohon uang, dan ada juga sholawat yang lebih pendek, yang lebih gampang, yaitu sholawat Jibril. Nah, namanya juga sholawat Sajaratun Nuqud atau sholawat pohon uang. Insya Allah kalau kita mengamalkannya, seolah-olah kita mempunyai pohon uang di depan rumah. Jadi maknanya keuangan kita tidak akan pernah habis. Bagaimana bunyinya? Yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sholawat Sajaratun Nuqud ini atau sholawat pohon uang bisa kita amalkan setiap habis sholat isya. Setiap habis sholat isya, ya, 400 setiap malamnya. Habis isya sampai menjelang subuh boleh kita cicil 200, nanti sebelum subuh kita cicil 200, habis sholat tahajud. Nah, jadi berjumlah 400. Namun harus kita amalkan secara istiqomah setiap hari sampai batas tak tertentu, sampai akhir hayat kita bila perlu. Insya Allah rezeki kita, keuangan kita tidak akan pernah putusnya. Seperti namanya, sholawat Sajaratun Nuqud, sholawat pohon uang. Kemudian sholawat yang kedua yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Nah, sholawat Jibril ini paling mudah kita amalkan, bebas, tetapi kita harus mempunyai patokan bahwa dalam sehari minimal kita mengamalkannya 1000 sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kira-kira kalau 1000 itu tidak memakan waktu lama. Bahkan sholawat Jibril ini kalau bisa sebanyak-banyaknya kita amalkan, ya. Boleh setelah habis sholat, atau kita lagi dalam perjalanan, atau kita lagi bekerja, kita amalkan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, ya, sebanyak-banyaknya. Bahkan kebanyakan orang ada yang sampai 30.000, 40.000. Insya Allah semakin banyak kita mengamalkannya, semakin cepat hajat kita terkabul. Karena sholawat ini adalah sebagai pintu, sebagai wasilah terkabulnya doa. Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha mawalaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, saudara-saudariku yang mulia, Allah dan para malaikatnya saja bersolawat, kenapa kita tidak? Maka betapa agungnya membaca sholawat Nabi ini, insya Allah banyak manfaatnya. Saudara-saudariku yang mulia, kemudian cara yang ketiga yaitu bagaimana kita mempraktikannya. Nah, kalau kita sudah berniat dalam hati untuk mengamalkan sholawat supaya hajat kita tercapai, cita-cita kita terkabul, kemudian kita menyiapkan alatnya untuk bersolawat, lalu bagaimana praktiknya? Nah, praktiknya ini juga merupakan suatu hal yang cukup penting. Misalnya, kalau saudara-saudariku ingin mempunyai hajat, ingin punya rumah, maka kita praktikkan, ya. Kita mempunyai gambar tentang rumah yang kita inginkan, atau kita ingin punya rumah seperti orang itu, maka kita lihat, bila perlu kita pegang, kita bacakan sholawat, ya, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali kita datangin, kita lihat, kita bersolawat di depan rumah tersebut. Nah, ulangin sampai 3 kali. Keesokan harinya atau keesokan harinya, insya Allah hajat kita, cita-cita kita akan dikabulkan Allah. Karena apa? Karena Allah melihat kita punya kesungguh-sungguhan untuk memilikinya. Jadi bukan hanya terucap di bibir saja, tetapi dengan perbuatan. Nah, atau mungkin ada yang punya hajat lain, ingin punya motor atau punya mobil, kita datang ke dealer, kita tanya-tanya mengenai harganya, ya. Nah, udah dalam hati kita sholawatin, kita pegang sebentar, sholawatin, insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih bagus, hajat kita akan lebih cepat terkabul apabila kita mempraktikannya. Boleh dicoba. Nah, saudara-saudariku yang mulia, dalam hal ini kita mempunyai riyadhah mengamalkan sholawat, ya, bertawasul kepada Rasulullah. Kita harus yakin, ya, keajaiban itu akan terjadi kepada orang-orang yang yakin dan percaya. Insya Allah kalau kita memintanya kepada Allah, Tuhan kita yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kaya, dan dengan bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, insya Allah segala hajat doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.